pria membenci kritik dan nasihat dari wanita. Nih Bu, karena ada otak yang di otak manusia ya, itu pernah juga saya cerita, memang sengaja saya ulang, hipotalamus. Ini hipotalamus persis segitiga di dalam otak tuh, ya. Laki-laki ada, perempuan ada. Cuman pada laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Ini hipotalamusnya, ya. Kalau kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini hipotalamus laki-laki. Ini kan gambarnya laki-laki nih, ya. Dia lebih lebar 2,5 kali. Berarti perempuan nggak ada separohnya dong. Nah ini nih hipotalamus perempuan tuh segitu doang gitu. Fungsi hipotalamus apa Bu Aisyah? Banyak. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan harus kita pelajari bahwa hipotalamus ini adalah pusat menjaga keamanan. Disinilah laki-laki senantiasa dari kecil menjaga keamanan tanpa keluarga sadari. Karena kita selalu melabel dia main terus, main terus. Padahal dia sudah jagain ibunya. Anak laki, kalau dia punya kakak perempuan, itu lebih jago jaga keamanan dibanding kakak perempuannya. Walaupun dia nampaknya main terus. Tapi sambil main dia liatin terus ibunya. Apalagi kalau ibunya sakit. Saya pernah masuk rumah sakit, anak laki-laki saya jaga depan pintu kamar. 4 orang sambil main game. Ya. Ada yang datang, mau ngapain? Gitu loh. Ada yang datang, teman-teman mau besuk itu, ibu tidur. Itu dalam rangka dia menjaga keamanan kita. Cuman memang masih songong. Dan juga sambil main, itu laki-laki. Maka please, jangan selalu marahin anak laki dengan mengatakan, mana tanggung jawabmu? Mengkerut nanti hipotalamusnya Bu. Apa dampaknya? Nanti besar ya, dia tidak bisa survive. Dan yang paling ekstrim adalah kalau kita marahin terus dan hipotalamusnya mengkerut, ya ada riset membuktikan, maaf, yang tadinya dia lahir ya normal secara seksual, ini berubah orientasi seksualnya menjadi gay. Nauzubillah min dzalik. Pria ingin selalu dianggap berani dan tidak memperlihatkan kelemahannya, ya, dan merasa bahwa dirinya mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, Bu. Jadi pria itu dianggap berani, dia harus ya menganggap dirinya berani. Makanya kalau dilecehkan, melecehkan laki-laki itu gampang, lecehin aja tanggung jawabnya, langsung ciut itu, ya, marahnya minta ampun ya. Walaupun kita nggak mukul loh, ya, hati-hati. Nah begitu juga pada laki-laki suami ya. Seorang pria perlu tahu dan mengerti bahwa tujuan seorang wanita bukanlah ingin membuatnya merasa bersalah. Ya nggak sih Bu kalau kita nasihatin laki-laki atau beri masukan? Maksudnya kan kita ingin ya membantunya dan seharusnya tidak perlu tersinggung, ya kan Bu? Itu menurut kita. Karena kita otak yang selalu kerja sama, selalu orientasi hubungan dan otak tanggung jawab. Tapi buat laki-laki kita beri masukan, itu dia menganggap bahwa kita meremehkan dia. Seorang wanita ingin pria yang dikasihnya itu menjadi lebih baik, tetapi pria menafsirkannya sebagai pernyataan bahwa ia tidak cukup baik. Itulah kenapa pria tidak suka dikritik atau dinasihati istrinya atau wanita, apalagi depan orang lain. Ya, itu yang terjadi. Contoh, ibu pernah nggak lagi jalan berdua, ya, cari alamat, nah, apa yang kita lakukan? Nanya, ayo kita tanya aja jalannya yuk. Maksud kita kan mau bantu suami ya nggak? Tapi otak laki-laki menerimanya itu sebagai kamu payah, kau tidak bisa menemukan jalan itu. Ini yang namanya persepsi. Ini yang beda. Berapa kali dalam bertahun-tahun ini ibu meremehkan suami, walaupun padahal kita niatnya bukan itu. Ya. Contoh lagi misalnya di rumah, genteng bocor. Ya, kata istri, atap rumah bocor, ayo kita panggil tukang. Apa yang terjadi coba? Laki-laki menganggapnya, otaknya, persepsinya adalah kau nggak ada gunanya. Ya, aku akan memanggil pria lain untuk mengerjakannya. Emang gitu Bu. Ini kan tadi judulnya perbedaan persepsi. Karena memang susunan otaknya beda kan. Berapa kali kita remehkan tanpa kita sadari. Makanya kita perlu stop itu dengan ilmu. Bukan karena udah males gue ngomong sama suami gue. Percuma. Itu nggak berguna kalau ibu begitu. Ya, ibu bukan mengerti itu namanya, bukan memahami. Tambah melecehkan itu. Maka kita berilmu itu tadi, harus tahu gitu kan. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Makanya saya tuh kalau lagi ada acara-acara penting nggak mau sama suami. Bisa 3 jam di jalan Bu. Iya, karena buat laki-laki ya, itu dia tidak bisa antarkan istrinya sampai tempat tujuan. Itu gagal namanya. Buat laki-laki. Apalagi istrinya mau nanya. Ayo tanya itu. Ayo kiri ya. Apalagi nggak minta izin lagi. Kiri. Ngapain kiri? Oh, tambah ingat kita lagi ya. Maaf, buka jendela, tanya tukang parkir. Itu suami udah merasa, oh dia lebih percaya tukang parkir pada aku. Disangka laki-laki nggak bisa marah Bu. Marah Bu.
Makanya saya kalau ada apa-apa saya tanya, ya, ayah, ibu Isa bantuin tanya ya? Nggak usah. Oke, nggak usah. Ketawa aja udah. Walaupun nanti sampai tempat pengantin udah pada pulang semua. Yang penting kan nggak berantem sama suami. Iya. Ngapain kita belain juga pengantin itu? Nanti terlambat ayah, nanti terlambat. Tapi kita bikin ya rumit atau bikin konflik sama suami. Biarin aja. Nanti terlambat ayah, ini pasti lagi salaman. Kata suami, kamu mau ngantri? Oh iya juga sih gitu. Mending terakhir. Pasti kita diajak makan di tempat VIP. Pengalaman saya begitu tuh. Udah nggak ngantri, foto puas-puas, makan puas-puas. Kan nggak bakal kita diremehkan sama tuan rumah kan? Iya nggak sih? Iya. Memang di tempat undangan udah habis, tempat pengantin masih banyak. Kita makan sama pengantin. Kenapa sih susah amat? Ya. Tapi itu tadi, kalau mau dirumil ke sini, nggak mau sama suami saya. Bisa jam 12 sampai sini. Karena dia nggak mau nanya. Mending maaf sama supir. Kenapa? Supir, saya bilang, mampir, tanya dulu. Sebetulnya dia nggak mau nanya, cuman yang suruh bosnya. Kalau dia jalan sama istrinya, marah juga. Tapi karena saja jalan sama bosnya, mau nggak digaji?